adalah permasalahan untuk pendidikan, literasi, betul tadi itu. Literasi, numerasi, keterampilan berpikir, tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Dari latar belakang yang ada ini, saya melihat mengamati dari perjalanan kurikulum K13 dan Kumer ini, saya lihat yang sebenarnya banyak ditekankan kan memang pendidikan dasar SD dan SMP. Tapi lebih banyak kalau menurut pengamatan saya gitu kan, ini cenderungnya kepada SMP, sehingga kayaknya sangat ketinggalan terdengarnya kalau kita menanamkan konsep kepada anak, sistem hafalan, sistem apa segala macam itu dianggap ketinggalan, karena sekarang harusnya penalaran gitu. Sementara di lingkungan saya sendiri, saya merasa bahwa guru adalah sumber ilmu, karena latar belakang ekonomi, sosial, masyarakat yang masih bertani, kadang subuh udah tidak ada di rumah, kemudian orang tua taunya anak sekolah dapat ilmunya dari sekolah, ini kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, karena kekurangan saya ini, saya ingin menanya ke Bapak tentunya. Yang pertama, siapa sebenarnya yang punya kewajiban sekarang ini untuk menanamkan konsep supaya anak ini hafal? Kayak perkalian, kita di sekolah umpama kalau dengan penerapan UI ini perkalian, anak dari disuruh menghafal, sehingga banyak kita temukan anak-anak kalau perkalian tuh pakai menggunakan lidi gitu kan, buat pakar banyak-banyak itu, kadang-kadang diolok kadang-kadang anak tuh, ini kok pakai ada kandang babinya di sini ya gitu kan, karena memang dia memahami tapi nggak hafal. Makanya saya tanyakan, siapa sebenarnya yang sekarang kalau berdasarkan kurikulum ini, pemahaman Bapak untuk menanamkan konsep? Kemudian yang kedua, sejak kapan penanaman konsep ini kita mulai? Karena kalau umpamanya SD, anak kelas 1, kita lihat bahwa mereka datang di kelas 1 harus sudah mengenalkan diri. Kita berasumsi bahwa yang ngajarin baca itu anak PAUD, sekolah PAUD gitu. Tapi kenyataannya di PAUD belum ditekankan untuk membaca. Nah ini, saya kira itu. Oke. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Ilham. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Lah kok lemas? Tepuk tangan Bapak Ibu. Biar jangan stroke. Karena kalau lansia sedang anti stroke, tepuk-tepuk tangan. Aliran darah kita itu lancar gitu dia. Ada kopi break. Hah? Lepas sore nanti kasih makan. Iya. Terima kasih Pak Ilham. Bapak Ibu, kemampuan literasi dan numerasi itu nggak serta-merta di tingkat SMP nanti itu muncul, tidak. Itu sebenarnya sudah dimiliki anak sejak dini. Oleh karena itu penguatan literasi numerasi itu dimulai dari sejak dini, mulai PAUD Pak. PAUD, TK, SD, SMP itu secara berkelanjutan penguatannya Pak. Jadi nggak ada misalnya ini bisa misalnya sampelnya nanti diambil anak SMP misalnya, berarti bukan tanggung jawab SD dong. Enggak begitu juga Pak. Jadi kalau masalah misalnya literasi, ya, minat baca itu sebenarnya dimulai dari kapan Bapak Ibu? Ya sejak dini dia tahu baca Pak, gitu. Tahu baca mulai kelas berapa Bapak Ibu kalau di SD? Lancar baca. Bapak Ibu kepala sekolah dulu yang jawab. Target sekolah Bapak Ibu kelas berapa lah sudah lancar membaca anak-anak kita? Sangat variatif. Gimana? Karena ini juga tergantung dari kemampuan anak yang sungguh-sungguh berbeda ya satu dengan yang lain, sehingga ya ada anak kelas 1 pun ada yang sudah lancar baca, ada. Tetapi juga ada yang masih mungkin terbata-bata begitu. Sehingga saya pikir ya ini tergantung kemampuan anak, terlebih seperti itu. Baik.
Iya. Katanya berbeda-beda gitu. Tergantung kemampuan anak. Ada anak yang kelas 6 Seharusnya Belum bisa baca. seharusnya Bapak Ibu kepala Iya. sekolah Dan harus punya target anak tuh. anak asrama Kelas 3 SD harus sudah lancar baca. Begitu, itu target. SMP itu. Kalau Pak tanya di lapangan, ada juga yang sudah SMP masih nggak lancar baca Bapak Ibu. Betul. Gitu. Tapi Bapak Ibu sebagai guru SD, sebagai kepala sekolah SD harus punya target di sekolahnya Bapak Ibu. Sampai kelas berapa sudah lancar baca. Gitu. Jangan dibiarin dong. Udah kelas 5, kelas 6 belum lancar baca Bapak Ibu. Baca tulis, ya. Baca tulis. Gitu. Masalah ada yang terbata-bata, saya rasa ini pembiasaan saja Bapak Ibu. Kalau anak-anak sudah tahu alfabet, kemudian menghubungkan huruf, Suku menghubungkan kata, ya, ini masalah kebiasaan saja. Makanya Bapak Ibu, ya, yang kelas bawah kelas 1, 2, 3 ya. 1 2 3. Kelas 1, 2, 3 itu lebih banyak melatih anak-anak pembiasaan membaca. Pembiasaan berbicara, berkomunikasi, itu dong dilatih. Gitu. Ya. Makanya di awal menumbuhkan minat baca berganti-gantian ya. Misalnya membaca dua kalimat, ganti-gantian. Begitu. Di awal menumbuhkan minat baca. Kalau sudah lancar baca, baru ada tagihan, suruh baca secara mandiri. Bapak Ibu. Jadi Pak Ilham, ini rapor ini sebenarnya bukan rapor SMP, bukan rapor SMA, bukan Pak. Tapi rapor anak-anak Indonesia, ya, itu akumulatif Pak. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Inilah hasilnya Pak. Gitu. Kan nggak mungkin kita tagih Pak, tanggung jawab membaca itu guru SMP, nggak mungkin. Kalaupun nanti sampelnya anak SMP, tidak. Gitu. Jadi mulai sejak dini. Kemudian Bapak Ibu sebagai guru SD atau guru kelas 1 lah. Jangan dong disalahin guru TK anak-anak kita. Kita paksa murid yang masuk ke sekolah kita harus sudah lancar baca atau lancar huruf lah, angka. Begitu. Jangan. Tapi kalau misalnya setelah kita identifikasi ada anak-anak kita yang belum tahu huruf, belum tahu angka, belum tahu baca kata, ya itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Gitu. Kemudian begitu juga guru kelas 2 jangan nyalain guru kelas 1, guru kelas 4 nyalain guru kelas 3 ke bawah, begitu. Jangan. Begitu Bapak Ibu menemukan suatu masalah di kelas, ya Bapak Ibu yang kasih solusinya. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas itu, ya, itu setiap hari kita lakukan Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas. Makanya dulu kalau Bapak Ibu yang ASN, ya, yang PNS mau naik pangkat, ya harus menulis PTK, iya kan? Ya. Karya tulis ilmiah, iya kan? Nah, sekarang udah dipermudah, syukur, ya Bu ya, syukur. Nah, gitu dia. Naik pangkat pun buat angka kredit pun nggak ada lagi syarat-syarat itu, syukur. Gitu. Berbahagialah kita. Jadi Bapak Ibu, tiap hari kita mengajar ada masalah di kelas dan itu kita teliti, kemudian kita kasih tindakan atau kasih obatnya supaya selesai masalah. Gitu. Jadi Pak, ini tanggung jawab kita bersama Pak. Ya. Kalau misalnya ya apapun mapel yang kita ajarkan, tentu hendaknya penguatan literasi dan numerasi itu harus terintegrasi Bapak Ibu di setiap mapel yang kita ajarkan. Penguatan literasi dan numerasi, ya, dengan mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Begitu dia Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti ke depan. Tapi gini, Bapak Ibu, kita jangan berkecil hati dengan melihat rapot ini Bapak Ibu ya. Kita harus optimis. Kenapa? Bukan berarti murid-murid Indonesia ini bodoh-bodoh semua. Enggak Bapak Ibu.
setiap ada olimpiade internasional, selalunya kontingen Indonesia membawa medali, Bapak Ibu. Selalu. Artinya apa? Belum ada pemerataan, Bapak Ibu. Bangsa kita ini kan bangsa yang besar, dari Sabang sampai Merauke. Artinya pemerataan pendidikan itu belum lagi bisa kita wujudkan, Bapak Ibu. Pemerataan mutu pendidikan sebenarnya harus dimulai dari pemerataan pembangunan. Ini ada yang di perkotaan sudah lengkap internet apa segala macam, tapi yang di pelosok-pelosok, jangankan sarana prasarana sekolah, ya jalan menuju sekolah pun masih ngeri, ya kan? Aspal kuning. Aspal kuning. Nah itu dia, Bapak Ibu, kondisinya. Tapi kalau orang-orang yang jenius, murid-murid yang jenius ada di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, kontingen yang dikirim bawa medali emas. Itu kan sering kita lihat di televisi, ya, Bapak Ibu. Ya. Kontingen Indonesia menjadi juara Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, Olimpiade Sains, Olimpiade Robotik. Indonesia selalu mendapat juara. Tapi tiba rapor pisahnya ini. Karena ini bukan rapor satu orang, rapor berapa ratus juta, ya kan, murid Indonesia, Bapak Ibu. Ini rata-ratanya nih, Bapak Ibu. Jadi artinya pemerataan pendidikan itu yang belum kita dapatkan, Bapak Ibu. Ada yang di satu daerah sangat maju mutu pendidikannya, ada di daerah yang lain yang belum, yang masih mengkhawatirkan. Saya rasa begitu, Pak Ilham, ya. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan, Bu. Oh, ini dulu ya, Ibu. Ya.